yang tidak dikenal oleh orang Athena itu, yang mereka sembah secara turun-temurun, yang dikenal dengan agnostos theos, itu bukanlah Tuhan satu-satunya. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang Paulus ajarkan kepada orang Athena dengan sebutan agnostos theos dalam nama Kristus? Silakan. Cuma Yesus dan Paulus itu mengajarkan hanya satu Bapa yang Esa. Tidak pernah mengajarkan Allah SWT yang ada di Arsis bersama dengan iblis. Itu harus disembah. Saya katakan kepada saudara, siapa yang Paulus ajarkan kepada orang Athena, yang orang Athena sembah sebelum menjadi Kristen? Orang Athena ini sudah menyembah dewa, namanya agnostos theos. Pertanyaan saya, siapa yang Paulus ajarkan dengan nama Kristus kepada orang Athena ini? Apakah Tuhan yang satu-satunya tadi, atau benar-benar agnostos theos, dewa yang disembah oleh orang Athena jauh sebelum Paulus datang ke Athena, yang datang kemudian memperkenalkan agnostos theos itu adalah Kristus Yesus? Ingat, Yesus mengajarkan di porsi yang berbeda. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal siapa? Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada orang Athena bahwasanya dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, inilah yang aku ajarkan, yaitu Kristus Yesus. Jadi sadarkah saudara, ini pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa yang Anda sembah dalam nama Kristus Yesus itu adalah dewa agnostos theos yang disembah oleh orang Athena dan orang Romawi? Apakah Anda sadar? Silakan. Cuma kalau mau jadi penyesat, memang firman Tuhan tergenapi, akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman akan muncul banyak penyesat-penyesat. Makanya Paulus katakan, jagalah Injil yang kami beritakan, bukan Injil yang sama seperti kami beritakan, sekalipun dia itu malaikat dari surga, apalagi namanya Suma yang tinggal di Moncoloe, maka itulah penyesat. Itu kesimpulannya semua. Pertanyaan saya, sadarkah Anda bahwa yang Anda sembah dalam nama Yesus itu adalah dewa Athena yang orang Athena dan Paulus sebut agnostos theos? Makanya harus nyambung. Bang, ya, nyambung, kan abang ini naik di sini kan, diajak jadi manusia. Masanya dari tadi pribadi orang diserang, gimana sih? Tuhan kami kalian serang, gimana sih? Bang, bisa kan sejenak aja selama proses ini bang, selama proses dialog, izinkan dulu cuplisnya keluar. Ya enggak, kenapa kalau kalian gunakan sifat-sifat kemanusiaan. Iblisnya izinkan dulu dia keluar. Tuhan kami mirroring ke Allah kau. Kenapa? Bukan mirror, nanti Anda pertanyakan Tuhan kami. Guru kami akan jawab, itu loh. Kenapa kalau saya mirroring ke Allah? Bukan mirrorin namanya itu, Bang. Itu namanya. Tadi saya sudah mengatakan, saya sudah mengiyakan tadi, bukan iya. Udah selesai. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Sembahan kalian itu adalah manusia yang pernah ditampar oleh tentara Romawi. Beda kita. Sekarang pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa yang diperkenalkan Paulus dalam nama Kristus Yesus itu adalah dewa Athena yang orang Athena sembah, yaitu agnostos theos, yang diterangkan ya, Paulus kan, yang diterangkan Lukas gantian yang diterangkan Lukas di dalam karangannya, Lukas di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 20, 21, 22. Bagaimana Paulus datang mengajarkan kepada orang Athena untuk menyembah kepada Yesus Kristus yang adalah dewa-dewa mereka sendiri. Pertanyaan saya, sadarkah Anda bahwa selama ini Anda menyembah dewa Athena dalam nama Kristus Yesus? Sadar atau tidak sadar? Jawab. Ya, itulah penyesatan yang kau buat prank selama ini, Sumas. Dijawab, Bang. Jangan menangis. Nah, jawabannya kenapa kalian mute? Katanya bukan paling jauh. Bukan mute. Hei,
Kamu kalau tidak bisa kendalikan jiwamu, tidak usah naik di komal. Jangan kamu ingin meniru karakter saya. Tidak bisa. Saya bisa berpura-pura marah. Saya bisa maki-maki orang sambil senyum. Bahkan ada orang pingsan biasa gara-gara saya bentak. Staf saya itu biasa begitu tuh. Jadi jangan kau ikuti saya. Sok-sokan, sok bisa kemudian Anda itu berargumentasi, nggak usah. Sekarang pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa yang Anda sembah di gereja setiap hari Minggu itu adalah Agnostos Theos, dewanya orang Athena, yang kemudian dibungkus oleh Paulus dalam nama Kristus? Jawab. Ya, pertanyaan kau pertanyaan penyesatan. Makanya Paulus katakan, jikalau Injil yang lain diberitakan selain Injil yang kami beritakan, maka penyesat itu iblis. Itu dengan begitu katakan, iblis lah itu. Kalau begitu, Lukas iblis, Markus iblis, Yohanes iblis, Matius iblis, Petrus iblis. Kenapa? Iblis. Dengar. Karena di dalam surat Galatia 1 nomor 8 itu yang kau sebutkan, itu tidak sedang membicarakan tentang Injil Lukas. Artinya, Injil yang dimaksud Paulus di situ adalah 13 bukunya. Paulus tidak mengenal buku Lukas. Paulus tidak mengenal Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Berarti Injil yang dimaksud oleh Paulus adalah 4 kitab kanonik. Berarti Paulus sedang menyinggung Injil Markus, Injil Matius. Injil lain selain yang Paulus ajarkan, maka apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Terkutuklah dia. Berarti yang terkutuk ini Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan seterusnya. Kenapa? Karena bukan itu yang diajarkan Paulus. Terkutuklah jika ada Injil lain selain Injilnya Paulus. Injilnya Paulus itu 13 buku. Berarti terkutuklah penulis Lukas, penulis Markus, penulis Matius, penulis Yohanes. Jedar. Kau itu tidak sadar kalau Paulus itu sedang menghujat, Paulus sedang menghina, Paulus sedang mengutuk penulis-penulis Injil lain. Sedangkan Injil lain itu ya milik Kristen itu sendiri. Di Islam tidak ada Injil, di Hindu nggak ada Injil, di Buddha nggak ada Injil. Orang ateis, Matius ateis tidak ada Injil. Yang ada Injil itu hanya di Kristen. Begitu saudara. Ya jangan gara-gara Yesus tidak memberikan mutiara kepada babi, Anda masih seperti babi yang penuh dengan lumpur kubangan. Masolang generasi. Ini orang-orang kayak begini nih, kalau dibiarkan hidup bisa mempengaruhi orang lain, maka mending tutup semua sekolah. Gak usah ada yang sekolah, karena percuma. Karena karakter B2 itu tetap menancap. Saya bertanya, sadarkah saudara berdasarkan kisah para Rasul 17 bahwa yang kau sembah dalam nama Yesus Kristus itu adalah Agnostos Theos yang Paulus ajarkan kepada orang Athena. Apa yang engkau sembah yang kamu tidak kenal, inilah yang aku beritakan. Apa itu? Kristus Yesus. Apa yang kau sembah? Emang apa yang disembah oleh orang Athena? Ya dewa. Nah, dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal itu, inilah yang aku perkenalkan dalam nama Kristus Yesus. Pertanyaannya, sadarkah saudara bahwa yang saudara sembah selama ini terindikasi kuat sesuai dengan pengakuan Paulus dalam catatan muridnya Lukas, bahwa yang diperkenalkan Paulus dalam Kristus Yesus itu adalah dewa yang disembah sebelum ada Kristen, dewa yang disembah oleh orang Athena sebelum ada Paulus, dewa yang disembah oleh orang Athena sebelum ada Yesus, dewa yang disembah sebelum datang Yesus kepada muridnya Bani Israel, dewa yang disembah setelah dalam kitabnya orang Yahudi dilarang kemudian mendengarkan pemimpi atau pengarang yang mengajak menyembah kepada ilah yang tidak dikenal atau Agnostos Theos. Sadarkah saudara? Atau pengarang yang mengajak menyembah kepada ilah. Harus begitu supaya kalian sadar, supaya kau sadar gitu loh. Nah kalau mau cerdas, naik di komal Islam itu ya harus pakai ilmu. Jangan cuma modal nekat. Kalau modal nekat itu babi itu namanya.
Modal nekat itu babi. Tadi Anda sudah menjawab ya, hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya, dan Anda mengatakan satu-satunya di situ adalah Elohim, Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi. Berarti Yesus tidak punya ruang untuk menjadi Tuhan. Tapi ada tapinya. Kalau di Athena, Kristus Yesus toseng yang hebat di situ. Dia toseng yang menjadi Tuhan. Kalau di Yahudi, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Jangankan Tuhan, Mesias aja ditolak. Tapi kalau di Athena, wah, Yesus toseng yang naik arisannya. Dia toseng yang bos. Dia toseng yang jadi Tuhan di Athena. Kata Paulus, boleh kau tidak menerima Kristus di Yahudi, boleh. Tapi di Athena, Kristus yang paling top. Dia menggantikan dewa-dewa sembahan Athena. Kedudukan sembahan-sembahan Athena diambil alih oleh Kristus dalam pengajaran Bapak Paulus. Ya toh? Orang Yahudi boleh tidak menyembah Kristus, boleh. Tapi orang Roma dan juga orang Athena Yunani jangan mengharap yang lain. Mereka sudah pasti menyembahnya. Wah. Karena memang kalau kita lihat di dalam Wahyu berapa? Wahyu 12 nomor 9, memang kepada orang Athena dan kepada orang Roma diutus siapa? Si ular tua. Kita baca ya, kita baca. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh Romawi, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan pasukan-pasukannya. Ternyata kitab Wahyu, kitab pengungkapan, melihat dengan penerawangan penulis yang ada di Pulau Patmos, berkata, naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh Romawi, dilemparkan ke tanah dan dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke tanah bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maka datang kemudian mengatakan, apa yang kalian tidak kenal selama ini yang kalian sembah di kuil-kuil? Aku datang memperkenalkannya dalam nama Kristus Yesus. Wah. Maka seluruh kekaisaran Romawi menyembah kepada Kristus Yesus. Nah, itulah mulai kata Yesus, kenapa kau ingin menangkap aku? Kenapa kau membawa pentungan dan pedang? Sangkamu aku ini penyamun, padahal setiap hari kau melihat aku mengajar di bait suci. Tetapi saatmu sudah tiba. Saat apa? Saatnya kuasa kegelapan. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Bintang timur sang Lucifer itu. Menurut Yesaya 14 nomor 15, sang Lucifer dilemparkan ke dalam mana? Ke dalam kubur. Kata Yesus, sang Lucifer dilemparkan keluar dari mana? Ya keluar dari dalam mana? Ya tadi kemana? Ya ke kubur, berarti keluar dari kubur. Orang Athena setelah menyembah kemudian Agnostos Theos, beralih kepada Agnostos Theos baru yang keluar dari mana? Keluar dari kubur. Maka muncul pertanyaan, sadarkah saudara kalau yang Anda sembah, kalau saudara sembah itu adalah Agnostos Theos dalam nama Kristus Yesus. Oke teman-teman sekalian, saya Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, mengucapkan selamat menanti detik-detik hadirnya
hari mu'allab sedunia. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mu'allab bisa terhibur dengan hari lahirnya mereka, karena diperingati kelahiran mereka. Karena mu'allab itu adalah lahir kembali, mereka fitrah kembali kepada kesucian. Mereka suci ketika mereka syahadat, mereka terlahir kembali. Nah, hari kelahiran para mu'allab kita tetapkan tanggal 25 Desember setiap tahun, dan kita upayakan setiap tahun itu meriah seluruh dunia untuk memperingati 25 Desember ini sebagai hari besar umat Islam, yaitu hari mu'allab sedunia. Allahu Akbar. Silakan teman-teman diambil alih kalau sudah tak ada lagi pasien. Silakan untuk menyampaikan edukasi. Makasih. Silakan kandidat Rapi. Baik. Tadi sih ada satu pernyataan ya Bang Juma, yang dia mengatakan kalau Kristen itu bukanlah agama, sementara Yesus jelas-jelas bawa agama. Jika hidup keagamaanmu itu jelas. Kalau mereka mengatakan itu bukanlah agama, boleh nggak kita mengatakan kepada orang yang tadi kalau dia itu adalah PKI karena tidak beragama? Kan dia sendiri yang mengatakan Kristen itu bukanlah agama. Berarti kan dia tidak beragama kalau seperti itu. Boleh dong kita mengatakan PKI dia. Boleh. Karena tidak beragama. Apa bedanya dengan PKI kalau seperti itu? Betul nggak? Betul. Nah tadi mengenai soal Athena itu Athena sudah dilindungi Bang sama Saint Seiya, Sirius sama Yoga Bang, dengan Pegasusnya itu Bang. Dewa mereka dilindungi itu. Iya. Kan tugasnya Saint Seiya itu kan melindungi Bang, melindungi Dewi Athena itu, Dewa Athena. Dewa Athena. Silakan Oten yang mau naik, mumpung ada Bang Juma di sini, ya. Silakan kita mengedukasi. Mudah-mudahan masih ada yang bisa disembuhkan. Silakan. Ten. Sudah ketakutan duluan Bang. Jangankan abang berhujah, abang bernapas aja mereka udah takut Bang. Napas abang udah ditakutin. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu penyembah Agnostos Theos, mungkin izinkan saya mengurai ya. Apa sih agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu? Islam. Sebagaimana yang diajarkan kemudian oleh Yesus kepada kaum Israel, bukan kepada Kristen tapi kaum Israel. Atau kita sapa dulu Saudara Hendro, selamat malam. Hendro, selamat malam. Pak Hendro, pinsang dia Gurunda. Ya. Halo, selamat malam. Dia. Pak Hendro. Halo Bang. Oke, lanjut Gurunda. Oke, baik. Jadi gini, teman-teman sekalian, Al-Quran menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim,
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan dengan membawa agama yang benar, agar Nabi Muhammad dan juga semua di dalamnya mengunggulkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jadi kata Allah ini tidak saja hanya meninggikan agama Islam, tetapi Allah juga mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang berisi berita-berita yang benar serta bukti-bukti nyata tentang keesaan Allah, dan agama yang benar, yakni sikap keberagamaan yang lurus yang membawa manfaat, baik manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia di bumi maupun nanti lebih-lebih di akhirat, untuk diunggulkan atas segala agama, baik agama-agama yang dulu pernah ada, di mana agama-agama itu, ajaran-ajaran itu berasal dari langit, maupun yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, walaupun terhadap kenyataan itu, terhadap fakta itu, terhadap keadaan yang sesungguhnya di lapangan, memang orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak menyukai. Itu fakta. Sangat berat mereka memang untuk sampai kepada Islam. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena mereka tidak memahami kitab mereka sendiri. Coba saya mengurai sedikit apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat meskipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini pernyataan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Di data nomor 20-nya dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk surga. Nah, sedangkan saudara Kristen mengakui bahwa Kristen itu bukan agama. Sedangkan Yesusnya mempersyaratkan ada 2 item untuk masuk surga. Yang pertama harus beragama, yang kedua agama yang diharuskan ini harus lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat. Nah, apakah hidup yang lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat tersebut? Silakan saya uraikan. Dikatakan di data nomor 21-nya begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi maksudnya hidup keberagamaan ahli Taurat itu sudah difirmankan kepada nenek moyangnya Yesus. Nenek moyangnya Yesus itu telah diperdengarkan firman, di mana firman itu diantaranya adalah jangan membunuh. Nah, Yesus mengurai itu. Kalau dulu nenek moyang kita, kata Yesus, dilarang jangan membunuh, maka hidup keberagamaan yang lebih baik adalah siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara-saudara, kata Yesus, hidup yang lebih baik itu adalah, kalau nenek moyang kita, kata Yesus, jangan membunuh. Kalau ajaran yang lebih baik dari ahli Taurat itu adalah, jangankan membunuh, hanya sekedar marah saja kepada saudara, itu harus dihukum. Apakah ini dipraktekkan di Kristen? Tidak. Jangan membunuh itu belum apa-apa, kata Yesus. Agama yang lebih baik itu adalah jangan kamu marah. Di Islam ada nggak perintah itu? 3 kali Rasulullah mengajarkan apa?
la taqdab, la taqdab, la taqdab. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Nabi Muhammad loh yang melarang itu. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, tapi di sini sebenarnya bukan kafir. Di sini adalah raka. Raka itu maksudnya bodoh. Siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, maka harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ini ajaran yang lebih baik dari ahli Taurat. Apa itu? Kalau ada yang berkata bodoh, memaki, ini dilarang dalam Islam. Kalau ada yang mencela, dilarang dalam Islam. Kalau ada yang marah, dilarang dalam Islam. Maka dia akan dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini ajaran yang lebih baik daripada agama ahli Taurat. Itu satu. Terkait dengan pembunuhan, kata Yesus, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi kata Yesus, masuk neraka itu bagi orang Yahudi bisa keluar, tidak kekal di neraka menurut Yesus. Sekali lagi teman-teman, sebab itu kata Yesus, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini kaidah Islam. Orang yang membawa dosa itu bisa dicuci di neraka. Kalau dosanya sudah lunas, bisa dihantarkan ke surga. Ini kata Yesus juga sama. Nah, apalagi ajaran Yesusnya? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. La taqrabuz zina. Ini ajaran Islam. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Nah sekarang teman-teman sekalian, andai saja syariat Islam yang diberlakukan di Nusantara ini, apakah kita akan menemukan banyak orang yang tangannya sudah hilang? Coba Dinda Dewa jawab. Andai saja hukum Islam yang berlaku di Indonesia ini, apakah kemudian sudah banyak orang yang hilang tangannya karena dipenggal, karena dipotong? Ya sudah pasti kalau menggunakan hukum syariat Islam. Sudah. Dan lanjut. pasti menjerit semua itu, Bang. Andaikan syariat Islam dipergunakan di dalam kekristenan, menjerit semua pencuri itu, Bang. Menjerit. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari keberagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Ternyata hidup keberagamaan yang lebih baik itu adalah ketika tanganmu membuat kamu kemudian rusak, maka lebih baik penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh ke neraka. Apa maksudnya tuh? Maksudnya adalah hidup keberagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat itu adalah hidup keberagamaan Muslim Islam. Ya, jadi hidup keberagamaan itu harus potong tangan yang lebih baik, dan Yesus uraikan itu. Yang pertama tadi, jangan membunuh. Di Islam diuraikan, la taqdaba, janganlah engkau marah, jangan kau kemudian dendam, jangan kau memaki, tidak boleh kau mencela, tidak boleh. Adalah kau akan masuk ke dalam neraka jikalau engkau mencela, jikalau engkau mengumpat.
neraka yang menyala-nyala malah. Katakan jahil. Kalau Anda mengatakan kepada orang lain itu jahil, bodoh, dan seterusnya, maka dalam Islam Anda akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bila mana yang Anda katakan jahil itu tidak memaafkan saudara, maka masuk ke dalam neraka pun, kata Yesus, sementara aja. Kalau kau sudah dibersihkan, kalau kau sudah membayar hutangmu sampai lunas, kau akan keluar dari sana. Di mana itu dituliskan? Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari neraka sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Apa itu? Ketika dosamu sudah habis, terbakar neraka, maka yang ada adalah kebaikanmu akan dilemparkan ke dalam surga. Ini yang diajarkan oleh umat Islam. Nah, jadi banyak uraian Yesus uraikan semua sampai Yesus mengatakan di data terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna ini? Di antaranya potong tangan, cungkil mata, dan seterusnya. Dan saya akan uraikan sampai selesai, bila mana teman-teman dari Kristen itu tidak ada untuk berdialog. Tapi kalau Anda silakan. Yang saya katakan bahwa kata Yesus, hidup keberagamaan itu adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan Kristen bukan agama, maka Kristen tak ada jalan masuk ke surga. Karena syaratnya masuk surga, kata Yesus, beragama dulu. Kalau sudah punya agama, sudah punya kendaraan, kendaraannya ini harus kemudian lebih baik daripada kendaraan ahli Taurat. Di antaranya potong tangan. Andai saja syariat Islam yang berlaku, maka kita akan menemukan di Indonesia ini banyak orang penggal tangannya. Dan kalau kita melihat ada orang tanpa tangan berjalan, kita sudah bisa menarik kesimpulan orang ini adalah pencuri. Karena orang tidak mau tangannya dipenggal, orang tidak mau dipotong tangannya, orang tidak mau malu, maka orang tidak mau mencuri. Itulah cara Islam kemudian menghentikan kemaksiatan. Andai saja orang-orang yang sudah dipenjara itu seperti koruptor misalnya, begitu dia keluar dari koruptor, di jidatnya bisa dikasih stempel di situ koruptor, maka saya rasa tidak ada lagi koruptor, karena mukanya sudah ada stempel. Bagaimanapun bagusnya kalau sudah ada stempel koruptor di jidat, jalan kemana-mana pasti malu. Nah, itu cara Islam tuh, untuk menghentikan pelaku-pelaku yang punya niat untuk korupsi. Maka mereka akan berpikir, kalau saya korupsi ini, nanti jidat saya akan ditempel kemudian simbol korupsi. Enggak, malu. Akhirnya urung niat, akhirnya terhindarkan dari kemaksiatan. Itulah cara Islam. Dan itu adalah hidup keberagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat, kata Yesus. Demikian. Bapak Henry, selamat siang. Ini kok suara saya dengar Bang Suma putus-putus, Bang. Atau jaringan Suara saya di sini? Bagus di sini Abang Daku, Modal Bo. Oh iya, berarti saya nih. Pak Henry, silakan Bang. Mau menanggapi narasi Bang Suma, silakan. Iya, assalamualaikum. Aman. Bang Juma. Iya, Assalamualaikum. Nah, begini Bang Juma. siap. Abang tadi itu yang mengutip dari Matius itu Bang ya, yang masalah kalau matamu yang kiri, kalau matamu menyesatkanmu, Iya. gitu Bang ya. Betul. Abang memaknainya itu kalau kayak gitu kita melakukan itu kepada orang gitu, atau orangnya sendiri atau gimana? Iya, harus ada mahkamah agama. Hidup keberagamaan itu harus ada mahkamah agama. Oh, jadi misalnya kalau seseorang itu disesatkan karena matanya, mahkamah agama yang mencongkelnya gitu. Yes. Oh, itu kita berbeda ke pemahaman itu di situ, Bang. Apakah ini berlaku di Kristen? Itu dulu. Saya Katolik, Bang. Iya, apakah berlaku di Katolik? Itu bukan masalah, saya bukan mengatakan itu berlaku atau tidaknya, Bang, tapi pemaknaannya yang kita berbeda, Bang. Apa artinya sebuah makna kalau tidak dipraktekkan? Ya. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Jadi kalau hal ini tidak dipraktekkan oleh saudara, ya tidak bisa masuk surga. Itu kata begini, Yesus. Bang. Gini, dari kita ya. Itu begini Ya. ya, Bang. Makna yang terkandung di dalam itu, apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hukum para ahli hukum Taurat dan orang Farisi,
kamu tidak masuk surga itu maknanya begini abangku. Orang-orang Farisi itu tahu betul persis tentang hukum Taurat itu, tapi orang itu tidak melakukan itu Pak abangku. Orang itu harus hanya mengajarkannya. Bedanya dengan Kristen? Bedanya dengan Kristen, kalau abang bilang bedanya dengan Kristen, yaitu general abangku. Tapi apakah ada orang yang melakukan hal yang di dalam Injil? Ya pasti ada. Nah, mana? Betapa Tapi banyak apakah- pencuri, kenapa nggak dipenggal tangannya? Ya di situ abangku kita berbeda makna. Lah, ini Yesus yang mengatakan hidup keberagamaan harus lebih baik. Harus lebih baik dari ahli Taurat. Harus lebih baik itu harus diperhatikan. Apa yang tertulis dari uraian Yesus itu harus diperhatikan supaya bisa masuk surga. Iya abangku, dengarkan dulu abang saya ya. Itu makanya saya bilang kita berbeda makna di situ. Yang saya maknain dari perkataan Yesus itu, apabila mata saya menyesatkan saya yang mencungkil mata saya, bukan orang lain abangku, gitu abangku. Oke? Ya udah, silakan Anda cungkil. Tapi sekarang permasalahannya, Itu kembali kepada diri saya sendiri abang. Saya tapi tidak mau. permasalahannya Yesusnya yang mengatakan bahwa harus diserahkan kepada mahkamah agama. Harus diserahkan kepada mahkamah agama, itu beda cerita lagi abangku, bukan tentang congkel mata itu abangku. Lalu, Itu ada ayatnya itu abangku. Kalau nggak salah saya itu, apabila kamu mengatakan saudaramu kafir, itu harus diserahkan kepada mahkamah agama, begitu abangku ya. Jangan dicampur adukan. Memahami Alkitab itu nggak seperti itu abangku. ya sekarang kalau cungkil mata oleh mahkamah agama itu kan butuh Enggak. kesaksian. Mahkamah Itu agama nggak ada urusan abangku. Iya, terserah Anda mau mengatakan cungkil sendiri, ya Anda mau mengatakan mahkamah agama. Sekarang permasalahannya dipraktekkan nggak? Dipraktekkan nggak? Nah, Ya itu urusan yang beriman. iya berarti agama Anda tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kalau tidak dipraktekkan itu berarti agama Anda tidak lebih baik, ajaran Kristen tidak lebih baik dari penganut agama ahli Taurat. Karena Yesus yang mengatakan itu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Sedangkan hidup keberagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat, cungkil mata, potong tangan. Nggak seperti itu abangku. Loh kok tidak seperti itu? Yesus menguraikan kok nggak seperti itu? Takut tangannya dipotong? Misalnya saya abangku, abang memaknainya seperti ini. Mata saya tidak menyesatkan. Mata saya harus saya congkel. Lah, apa kata Yesus? Jika matamu memandang wanita dan engkau mengingininya, Iya. ah, Iya. dia telah berzina dalam hatinya. Apa solusinya? Cungkil mata atau tidak? Ya cungkil. Mencungkil. Sekarang pertanyaan saya, mana orang Kristen yang mencungkil matanya mana? Ya, itu bisa dijawab begini, Bang. Berarti orang Kristen yang melakukan kayak gitu perzinahan itu, ya dia nggak bakal masuk surga. Itu aja. Ya enggak, bukan begitu katanya. Bukan masalah cungkil mata atau enggaknya. Loh, kalau hidup keberagamaan lebih baik, harus cungkil mata. Ya itu abang seperti itu. Lah kata Yesus begitu, saudara. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Iya, tapi abang memaknainya berbeda dengan saya. Lah, saya ya itu dari talo. Mau memanainya dengan serampangan karena Anda oten yang bebal ya silakan. Tapi Yesus mengatakan yang tertulis di atas kertas itu berbeda. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat atau orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu mendengar, jangan membunuh. Yesus katakan jangankan itu, hidup lebih baik, tidak boleh berkata jahil, tidak boleh berkata bodoh. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai larangan berzina, apa kata Yesus tentang zina ini? Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa solusinya kalau hidup dalam keagamaan yang lebih baik? Maka jika matamu yang memandang wanita dan menginginkannya dalam hatimu menyesatkan kamu, cungkillah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Paham sampai sini? Paham. Gini sekarang Nah, pertanyaan saya. sekarang berapa banyak sudah orang Kristen mencungkil mata? Oke, bilanglah nggak ada. Nggak ada. Berarti mereka hidup keagamaan Kristennya itu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Berarti Kristen sama dengan tidak masuk surga. Titik. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Abang melakukan hal itu? Saya bukan pengikut Yesus. Maaf ya, saya bukan serigala nyamar domba. Sorry lah, kawan. Kami bukan Kristen. Maaf, kami bukan pengikut Kristus. Kami tidak mengaku-ngaku, aku ini pengikut Kristus. Nama kami bukan Kristen. Kristen pengikut Kristus. Yang mengaku pengikut Kristus tapi tidak mendengarkan perintah Kristus, itu apa namanya? Ambalelo. Pertanyaan saya ulang lagi. Apakah sudah ada orang Kristen cungkil mata? Ya, saya udah jawab tadi, nggak usah ditanya lagi. Tidak ada. Enggak, supaya lebih tegas lagi. Berarti saya simpulkan sekali lagi, orang-orang Kristen sedunia harus paham bahwa tak ada satupun orang Kristen yang akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Hampir semua laki-laki ketika memandang wanita telan liur. Cungkil mata enggak? Enggak, berarti tidak akan masuk ke dalam surga bila mana tidak mencungkil mata. Syarat untuk masuk surga kata Yesus, orang Kristen harus nampak matanya bolong-bolong semua, tak ada lagi biji mata. Oke. Ya, itu gimana Abang, itu bukan saya. Lah itu dalil Cak Ayu. Memang berat, bukan hanya mengatakan kami Kristen, pengikut Kristus. Izinkan saya mengatakan, berat. Kristus yang Anda ikuti itu bukan Yesus yang berkata di Matius. Kristus yang Anda ikuti yang datang kepada Paulus. Yang mengajarkan Paulus segala sesuatunya sudah dibatalkan. Jangan lagi kau mau diperhamba. Kau lagi bukan lagi hamba. Kau sekarang adalah anak-anak Kristus. Kau adalah pewaris surga. Tapi surga hayalan. Saya tidak memahami. Saya harus memahami. Bung, karena saya cungkil mata atau tidak cungkil mata? Jawab. Itu terserah Abang lah. Udah saya jawab berapa? Enggak, saya ulang, saya tegaskan. Menurut Yesus, hidup keberagamaan yang lebih baik adalah syarat masuk surga. Nah, untuk masuk surga, melihat perempuan, mengingini perempuan, menurut Yesus, cungkil mata atau tidak cungkil mata? Abang, saya mau bilang ini aja Bang ya. Jawab dulu. Saya Jawab bandingkan dulu. dulu Abangku. Saya cuma mau bilang gini. Bila seorang maka dia akan tambah bijak. Ya. Itu bahasa kayak iblis yang datang ke Taman Eden berbicara kepada Adam, Hawa, Adam, Eva, bukan Hawa ya, Eva, Adam, Eva. Hanya di Islamlah kemudian kebenaran itu untuk sampai kepada jannah. Apa kata Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Islam, andai saja tidak ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah fattaqullaha wa rasul. Takwa kepada Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka yang berlaku kemudian adalah hukum Islam. Kalau hukum Islam yang berlaku, maka akan nampak kemudian orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan Islam matanya sudah pada bolong-bolong semua. Kenapa? Mereka rada melakukan perzinahan. La taqrabuz zina. Makanya hukum ini ketika Islam datang, Islam kemudian menyempurnakannya. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, syarat untuk menjadi hidup keberagamaan masuk surga menurut Yesus, cungkil mata, potong tangan. Gak bisa. Gak bisa kalian mau nebeng-nebeng, wah kami ini adalah pengikut Kristus, kami ini adalah pengikut
bukti Anda bukan pengikut anak Maria, tak ada satupun di antara kalian itu dicolok matanya. Tak ada satupun di antara kalian itu dibuntung tangannya, nggak ada. Kenapa Yahudi tidak buntung tangan, tidak colok mata? Karena mereka juga bukan pengikut Yesus anak Maria. Mereka menolak Mesias. Mereka menolak Mesias. Jadi hukum yang datang dibawa oleh Kristus Yesus anak Maria tidak berlaku bagi mereka karena ditolaknya, tidak menerimanya. Makanya disebut apa? Dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka tidak menerima Nabi Isa alaihissalam. Kristen kenapa disebut sesat? Karena Kristen membuat aturan baru, meninggalkan ajaran yang datang kepada Yesus Kristus anak Maria. Jadi hidup kebenaran, hidup yang lebih baik, hidup keagamaan adalah syarat mutlak untuk masuk surga. Kalau tidak melakukan itu, mbalelo masuk surga. Mau kemana kalian? Mimpi aja, mimpi masuk surga. Mimpi. Yesusnya mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, ente tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kemudian hidup yang lebih baik itu? Kata Torah, kata orang Farisi, kata mahkamah agama, jangan kau berzina. Hanya sesederhana itu? Tidak. Kata Yesus, barang siapa yang memandang seorang perempuan dan menginginkan di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Apa hukumannya? Cungkil mata. Apakah Kristen sudah melakukan itu? Oh, Kristen tidak pernah menginginkan perempuan. Kalian homreng semua rupanya. Kalau memandang laki-laki kemudian kamu bernafsu, lubang pantatmu yang dicolok. Nah, bukan matamu. Tapi kalau memandang kemudian perempuan dan kamu mau, matamu yang dicolok. Apakah Kristen, laki-laki Kristen ini tidak ada kemudian mengingini perempuan ketika dia menatap perempuan? Hah? Udah pada jadi homreng semua ini orang. Gak ada yang tertarik ketika melihat perempuan. Hah? Sudah pada homreng semua. Kata Yesus, hidup keberagamaan itu bukan hanya berzina, sama seperti Islam, lan taqrabuz zina. Itu kerennya di Islam. Jadi yang dilarang dalam Islam, kalau di dalam Torah berzina yang dilarang. Kalau Islam jangankan berzina, mendekati pun dilarang. Nah, di Kristen, kalau memang kalian itu pengikut Yesus, harusnya kamu taati hidup keberagamaan yang lebih baik. Malah apa yang kalian katakan? Kristen itu bukan agama loh. Kenapa kamu mengatakan Kristen itu bukan agama? Karena memang ajaran Kristen tidak memenuhi standar keselamatan yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Ayo, mau hidup di surga? Mau paman? Gampang caranya. Apa paman? Hidup keberagamaanmu harus levelnya lebih di atas daripada hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Maksudnya, nah, saya uraikan. Yang pertama, jangan membunuh. Itu perintah. Tapi ketika hidup keberagamaan, maka bukan hanya sekedar membunuh yang dilarang, apalagi berkata jahil, berkata bodoh kepada saudaramu, itu tidak boleh. Dan itu ada di Islam. La taqdabu, la taqdabu, la taqdabu. Jangan kau marah, jangan kau marah. Karena marah itu tempatnya neraka. Itu di Islam tuh. Keren kan? Keren. Terus apa lagi? Jangan berzina. Nah, itu ajaran Torah. Jangan berzina. Maksudnya, kalau yang lain-lain boleh, pegangan tangan boleh, baring-baring bersama perempuan boleh, berdua jalan ke sana kemari berdua dengan yang bukan mahramnya boleh. Tapi hidup keberagamaan yang lebih baik dari itu, kata Yesus, kamu memandang wanita dan kau mengingini dalam hatimu, artinya bernafsu sama dia, kamu sudah berzina. Dan kalau itu terjadi, maka cungkil matamu. Ini yang diterangkan di Islam. La taqrabuz zina. Jangan kamu kemudian mendekati zina. Makanya orang Muslim, saya masih ingat kemudian almarhumah bini saya, ketika saya ribut dalam organisasi, dia mengatakan pacaran itu haram.
Saya menghalalkan pada saat itu dengan judul ta'aruf, tapi ternyata saya kalah. Saya kalah diskusi dan dipermalukan sama beliau di forum. Tidak, itu Kak, itu salah. Di Islam memang dilarang pacaran, itu haram. Dalilnya la taqrabuz zina. Orang pacaran pasti hatinya setiap hari hanya menuju kepada lakinya, yang laki tertuju kepada perempuannya. Begitu berjumpa, tangan ketemu tangan dan seterusnya, itu udah pasti. Maka haram pacaran itu. Nah, kena kepada dalil ini. Hidup keberagamaan itu adalah lebih baik dari hidup keberagamaan jangan berzina. Bukan cuma hanya sekedar menyentuh bulu dengan bulu, enggak. Daging dengan daging, tidak. Tetapi memandang pun, mengingini dalam hati, bersyahwat dalam hati, itu sudah berzina. Jatuh dalam kaidah Islam, zina mata. Wow, keren. Hidup keberagamaan itu ternyata harus menjadi Islam. Karena hanya dengan Islamlah kemudian orang memenuhi syarat untuk masuk surga. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih normal daripada apa yang diajarkan kemudian oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yesus uraikan, apa yang lebih baik itu paman? Satu, ketika ahli Taurat mengatakan jangan membunuh, hidup keberagamaanmu bukan hanya sekedar jangan membunuh. Apa itu? Marah kepada saudaramu itu gak boleh. Berkata jahil kepada saudaramu gak boleh. Berkata bodoh kepada saudaramu itu gak boleh. Jadi bukan hanya sekedar membunuh. Barang siapa yang kemudian mencelah saudaranya dan menyakiti hati saudaranya, dan saudaranya kemudian menangis berdoa kepada Tuhan dalam keadaan itu, dan karena keadaan itu, apa kata Yesus? Maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu diajarkan di Islam. Berarti ketika Yesus mengatakan aku tinggalkan damai sejahteraku untuk kalian, berarti Yesus maksudnya itu aku tinggalkan Islam untuk kalian. Damai sejahteraku bersama dengan kalian, maksudnya ajaran Islamku itu menyertai kalian. Aku menyertai engkau selama-lamanya, maksudnya ajaranku yang adalah Islam itu akan menyertaimu sampai kiamat, sampai di surga. Bukan ajaran makan babi cak kangkung yang menyertaimu, tapi ajaran yang lebih baik daripada hidup keberagamaan ahli Taurat. Itulah ajaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Keren kan? Keren. Bila mana kita mendudukkan ajaran Yesus pada porsi yang sesungguhnya, bukan hanya mengklaim namanya, aku pengikut Kristus lah. Kristusnya bersunat, ente tak bersunat. Aku pengikut Kristus lah. Yesusnya kemudian tidak makan babi, ente pesta babi. Aku pengikut Kristus lah. Yesus tidak Natalan, ente yang Natalan. Aku pengikut Kristus lah. Yesus tidak mingguan, kalian mingguan. Apanya kalian ini? Aku pengikut Kristus lah. Yesusnya satu Tuhan, ente banyak Tuhan. Gimana ceritanya? Maka jelas di tema yang di awal tadi saya katakan, sadarkah kalian saudaraku Kristen bahwa yang kalian sembah dalam nama Kristus Yesus itu sebenarnya adalah agnostos theos yang disembah oleh orang Athena. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik untuk saya sendiri, pribadi saya, dan juga anak-anak saya yang sedang ingin belajar perbandingan agama. Silakan. Pak. Berarti ini bang, sebentar. Berarti bang, siang. abang, sebentar. Abang pernah nonton bang film The Pirate of the Caribbean? Enggak, yang saya nonton nonton belum, tadi malam itu film Doti di Netflix. Oh, filmku sendiri udah mulai dan main kebetulan, di Netflix. kebetulan bang, film The Pirate of the Caribbean ini kan matanya satu. Apa terinspirasi bang dengan dalil-dalil yang ada di dalam Bible? Bajak laut bang. Mungkin seperti Dajjal juga Ini- matanya satu karena habis dicolok. Ini kalau semua Kristen mengikuti ajaran Yesus untuk mencungkil mata, ini diwarasa kayak bajak laut semua ini bang. Semuanya Iya, bajak kalau laut. cuma sekali. Ya kalau dua kali. Oh iya. Apakah habis. dalam kehidupan mereka cuma satu kali menatap perempuan? Tidak mungkin setiap hari menatap perempuan. Sampai mata kakinya juga yang dicungkil. Barakallah Merpati, terima kasih. Ya Bang Arom, silakan Bang Arom. Pak Labo silakan. Ini ada Pak, siapa ini? Mang Bet, selamat siang. Halo.
Pak Aron? Bincang juga Pak Aronnya ini. Bang Aron. Bang Juma. Siap. Ya. Bang Juma, sebenarnya setuju nggak kalau di kitab suci itu dimasukkan kata serapan yang untuk memudahkan kita memahami dari konteks bahasa aslinya? Selama itu hanya terjemah, boleh. Oh enggak, maksudnya kata serapan itu jadi Dijadikan kitab suci. Putus-putus ya. bahwa oke dong. Putus ya. Iya, Kalau jadi kitab suci, berarti kita Jadi kita menganggap bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Tuhan. Berarti kita menganggap Tuhan ini tidak maha tahu membuang kandungan. sampai perlu dibantu untuk Tapi kan memperbaiki firman-Nya. Tapi kan kita nggak Tuhan membuang isi kandungan dari apa yang mau disampaikan Tuhan kan? Tapi kita menghilangkan aslinya, memasukkan bahasa kita sendiri gitu. Berarti Bukan Tuhan bahasa yang kita sendiri berfirman. loh, maksud. Jadi gini, saudara. Jadi kan bahasa aslinya kan gini, Bang Juma, contoh misalkan ya. Bahasa aslinya kita sebutlah kayak Alkitab. Alkitab itu kan aslinya Injil, contohnya Injil gitu ya. Iya. Di Alkitab kan ada tertulis juga Injil. Bapak Iya. Paulus sendiri di terjemahan itu tertulis Injil. Karena Injil itu kan bahasa aslinya bukan Injil kan. Iya. Cuman kan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh pembacanya gitu. Setuju nggak Bang Juma? Tapi kan nggak merubah kandungan artinya dari maksud firman itu diturunkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah dalilnya yang turun itu berbahasa apa dulu? Ya contoh Yunani contoh. Yunani. Ya harus disertakan Yunaninya. Harus disertakan yang kita Jadi ketebalan dong nantinya. lah namanya firman Ya. Tuhan. Ini kan Namanya untuk firman mempermudah, untuk mempermudah aja loh Bang Juma. Emang nggak boleh? Emang nggak bisa? Ya enggak. Contoh gini, saudara. Ini saya kasih contoh sederhana ya. Apabila hal itu kemudian dibolehkan, kita lihat di dalam kitab Yehezkiel. Coba lihat di Yehezkiel. Kalau kita membenarkan bolehnya kemudian mengambil sebuah saduran kata yang mungkin bermakna sama, itu bisa terjadi satu periode, boleh. Tapi periode kedua, periode ketiga, keempat dan seterusnya, kita akan kehilangan makna, kita kehilangan jati diri. Kenapa? Coba lihat di dalam Yehezkiel 34 nomor 16. Ini contoh. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Yang gemuk akan kulindungi. Dari mana kata akan kulindungi ini? Itu adalah kata saduran dari bahasa Indonesia, mengamankan, menyamankan, mensejahterakan, kemudian menyelamatkan, melindungi. Padahal original teksnya di situ adalah kata somat. Somad. Somat itu artinya apa? Dipunahkan, dimusnahkan, dilenyapkan, dibinasakan. Kenapa bisa berubah menjadi kulindungi? Sementara kata somat itu adalah kubinasakan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Mungkin karena rata-rata pendeta dan pastor di Indonesia ini gemuk-gemuk, mungkin. Maka yang gemuk di situ dikatakan bahwa dilindungi, padahal bahasa Yunaninya adalah somat.
Somat itu artinya kubinasakan, atau kuhilangkan, atau kupunahkan, kulenyapkan, kubinasakan. Ini sama seperti anak-anak pesantren baru kelas 1 SMA, khutbah nih di masjid anak pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Ustadz mati, anak-anak mati, orang tua mati, camat mati, kepala desa mati, hansip mati. Dia nengok ke kiri, di situ ada brewok bertato, penjahat kan? Penjahat langsung dilihat sama penjahatnya, melirik ke atas. Kalau sadar maka dia masuk surga. Wah, rubah langsung. Takut ini anak santri mengatakan penjahat mati, karena penjahatnya menengok ke dia. Apa lu? Apa lu? Lu mau bilang mati, ku cekek leher lu nanti. Langsung anak santri yang mengatakan penjahat, kalau dia bertobat maka masuk surga. Wah, rubah langsung. Ini sama ini. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk. Pak Bom Bom langsung berkedip mata. Apa? Lu mau apa? yang gemuk akan dilindungi. Pak Bom Bom langsung syukur. Kalau tidak kutelan kau, kata Pak Bom Bom. Ini kitab kenapa bisa begini? Kalau ini firman Tuhan, berarti otoritas lembaga Bible Indonesia jauh lebih tinggi derajatnya daripada sang Tuhan. Iya kan? Kenapa firman Tuhan? Makanya Al-Quran itu kenapa tetap eksis? Karena Al-Quran tidak bisa digeser oleh bahasa manapun. Al-Quran tidak bisa digeser oleh kekuatan apapun. Al-Quran tidak bisa digantikan oleh kejahatan apapun. Al-Quran tidak bisa kemudian digeser oleh keindahan bahasa manapun. Kenapa? Al-Quran bukan bahasa manusia. Al-Quran bahasa pencipta langit dan bumi yang maha tahu, yang tahu bahwa bahasaku ini tidak akan pernah lekang dimakan waktu, yang tahu bahwa kalimatku ini tidak akan pernah tergerus oleh zaman, yang tahu bahwa sehebat apapun kehidupan manusia tidak akan membuat bahasaku, kalimatku, kalamku ini hanyut oleh keindahan bahasa mereka dari zaman ke zaman. No! Bahasa Al-Quranul Karim, kalamullah, tidak akan pernah tergerus oleh sehebat apapun, sedinamis apapun kehidupan manusia. Inilah yang dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Terbit dari paran, di tangan kanannya membawa obor api yang menyala-nyala. Apa maksudnya obor api di tangan kanannya menyala-nyala? Hukum Tuhan yang akan membakar seluruh hukum jahiliyah yang ada di depannya, dan tak ada hukum yang bisa berdiri tegak di hadapannya. Itulah yang dibawa pasukan, yang dibawa oleh dia yang dari Paran dengan membawa 10.000 pasukan untuk membumi hanguskan ajaran paganisme, ajaran kejahiliaan di atas muka bumi. Dinul Islam dengan Al-Quran. Itu fakta, itu real. Oke, gini Bang Juma ya. Gini, maksud saya gini, kalau memang itu di dalamnya firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, berarti kan itu harusnya bisa dibaca oleh setiap manusia, ya, setiap umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Tapi kan kalau kita lihat yang saat ini terjadi kan justru Bible yang bisa dibaca oleh semua orang manusia. Al-Quran nggak bisa semua baca, Bang Juma. Saudara, ketika kita lihat Al-Quranul Karim, maka yang kita rindukan adalah yang membawanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak hadir pada zaman beliau mengajar, tidak ada kita di sana, tak ada hadir kita sebagai umatnya di situ. Tetapi ketika kemudian berbicara terkait dengan ajaran yang terlontar dari lisan beliau, maka kami umat Islam itu bisa memenuhi kepuasan batin kami dengan membaca Quran, bahwa Nabi Muhammad pernah melontarkan bahasa ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Ucapan Nabi Muhammad 1400 tahun silam masih menggaung di kuping kami. Terkait orang kemudian tidak memahami kemudian artinya, tapi mereka tahu maknanya. Apa maksudnya tahu makna? Coba lihat, belum ada di masjid salat maghrib, imamnya sudah 3 rakaat maghrib, mereka masih menambahkan sampai 6 rakaat. Padahal mereka nggak bisa baca Quran. Sorry, nggak memaknai, tidak mengerti artinya, tapi mereka paham makna. Itulah yang disebut hikmah. Ada nggak umat Islam kemudian yang tidak ngerti apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Ngerti mereka. Tuhan itu ada berapa? 1. Tuhan itu beranak nggak? Enggak. Tuhan itu seperti makhluk? Tidak. Mereka baca Quran, dan keutamaan membaca Quran itu sudah ada, dapat pahala. Kenapa membaca Quran itu dapat pahala? Karena itu sedang melantunkan kalimatullah, kalimat Allah. Nah, sedangkan orang Kristen kitabnya terjemahan, oke. Tapi Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 10 nomor 27, lagi-lagi nampar ini. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, ayo. Bagaimana bunyi suara Yesus ketika Yesus mengajar 2000 tahun yang lalu? Kalau Nabi Muhammad jelas, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Suara Nabi Muhammad masih terdengarkan sampai hari ini. Coba suara Yesus. Tidak mungkin Yesus mengatakan pada mulanya adalah firman. Tidak mungkin Yesus bahasa Indonesia. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Jangankan Kristen, saya sebagai Muslim aja rindu pingin dengar suara Yesus. Ketika Yesus melakukan penginjilan, lalu dikabarkan di Pulau Patmos, inilah wahyu Yesus Kristus, inilah wahyu yang dianugerahkan kemudian, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada setiap hamba-hambanya agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Sekarang pertanyaan, wahyu pertama yang diterima itu mana? Mana wahyu pertama itu? Mana suara Yesusnya? Kalau sekarang nih umat Islam, apakah ente ingin mendengarkan suara Nabi Muhammad? Ingin. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Itu suara siapa? Suara Nabi Muhammad. Makanya baca Quran dengan tartil, dengan mat, dengan bacaan-bacaan sesuai dengan makhraj huruf sebisa mungkin. Karena itulah suara Nabi Muhammad. Sekarang suara Yesus, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Coba aku pengen dengar suara Yesus gimana? Enggak mungkin Yesus mengatakan ente leheng eleheng ente, teleheng teleheng ente. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Bang Juma kayaknya keluar konteks pertanyaan saya deh. Oh iya, sorry kalau gitu, lanjut aja. Jadi kan yang saya bilang tadi, firman Tuhan itu kan harusnya bisa dipahami semua umat manusia, yes, agar mengerti Tuhan yang benar yang mana, Nabi utusan itu yang mana yang benar. Oke ya. Tapi kan berbanding terbalik kalau kita lihat sekarang, justru Bible lah yang bisa membantu umat manusia untuk membacanya, untuk memahaminya. Karena Al-Quran itu tidak semua
umat manusia ini bisa membacanya. Kalau terjemahan kan bukan aslinya kan, kata Bang Juma. Sedangkan kita butuh untuk membaca firman Tuhan itu yang kebenarannya gitu. Kan berbanding terbalik jadinya, malah sulit dipahami jadinya kan. Ya, itu menurut saudara. Jadi gini, Bukan menurut gini. saya lah Bang Juma. Iya, Bang iya. Juma kan mungkin di komal-komal sering lihat lah ya. Kalau mereka Iya. bernarasi membawa Al-Quran, itu pasti terjemahan yang dipakai. Dan itu pasti ditolak sama umat Islam. Karena Al-Quran kan ada riwayatnya, ada yang menafsirkannya menggunakan tafsir lagi. Bisa nggak kita menggunakan tafsir itu atau Bible itu menggunakan kata serapan-serapan yang dapat dipahami gitu loh Bang Juma. iya, jadi gini, Bung. Al-Quran ada di depan saya. Sebelah kanan, sebelah kiri ada Bible. Saya baca Quran nih. Taruhlah misalnya saya tidak ngerti. Saya membaca nih. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Keutamaan pertama saya sudah dapat. Apa itu? Saya telah membaca kalimatullah. Oh, saya tidak ngerti maknanya. Saya nggak paham artinya. Saya tinggal masuk, cari terjemahan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selesai bukan? 2 poin tergenapi. Saya mengerti original teksnya, saya mendengarkan original teksnya, saya paham kemudian terjemahannya. Selesai. Sekarang saya baca nih di dalam Bible. Saya membaca, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Oke, ini bahasa Indonesia. Oke, sekarang bagaimana saya tahu kalau ini benar-benar ucapan Yesus? Kehilangan arah. Siapa yang bisa membuktikan ini ucapan Yesus? Siapa? Oke. Endingnya Ku jawab, Bang Juma. endingnya ke Bang Juma. Matius. Iya, silakan. Ku jawab ya. Terbukti yang memahami Bible lebih dari 2 miliar orang ya, Bang Juma ya, termasuk di Iya. luar negeri sana. Tetapi kalau Al-Quran, banyak contoh Bang Juma, ketika mereka mengambil terjemahan, itu kan mereka semuanya izin dulu bertengkar sama Bang kalian. Gatot, supaya nggak kemana-mana. Ya kan kita berbicara LAI versi Indonesia, ya kan? Orang Israel di mana Yesus lahir, dia mengerti, dia bisa baca. Itu dulu. Silakan. Alkitab atau Bible kan ya, Macet kan? terjemahannya yang berbeda-beda agar bisa dipahami umat manusia, maksud saya gitu Bang Juma. Karena di luar dari Islam, ketika membaca terjemahan, bertanya kepada kalian di mana konteks yang tidak sesuai, pasti kalian marah kan? Karena membaca tapi nggak tahu makna dan artinya, kan gitu Bang Juma. Agar paham dan tahu makna dan artinya kan harus belajar. Sedangkan belajar itu kan harus masuk dulu berarti kan, gitu Bang Juma kan. Sedangkan Bible nggak perlu kalian masuk, kalian bisa baca gitu loh. Iya, jadi gini Bung. Terkait dengan Islam, Islam itu kenapa Al-Quran itu diwahyukan berangsur-angsur? Kenapa Al-Quran itu acak? Untuk kemudian manusia mempelajari Al-Quran dengan disiplin-disiplin ilmu yang ada. Itu yang pertama. Kemudian ungkapan saudara tadi, Anda melihat seluruh dunia umat Islam itu dalam prosesi ibadahnya semua bertumpuh kepada perintah Al-Quran. Dan mereka tidak pernah berselisih paham tentang itu. Seluruh dunia, Asar 4, Zuhur 4, semuanya. Dan itu sandarannya ada Al-Quranul Karim. Bandingkan, ketika saudara kemudian berbicara tentang Bible, Anda mengerti memang. Tapi apakah ketika Anda membaca Bible, Anda mempraktikkan isinya?
Anda mengerti? Jangan kau menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya. Anda membacanya, tapi apa maksudnya? Anda paham? Tidak bisa Anda paham. Kenapa? Karena semakin Anda mempelajari, semakin Anda bingung. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus, dia datang untuk membatalkan, meniadakan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Bertentangan kan? Bertentangan. Makanya kitabnya saudara Kristen kita itu bahasa Indonesia, tapi mereka jarang membacanya. Kenapa? Setiap kali mereka baca, mereka akan bingung kalau menggunakan akal untuk membacanya. Tapi kalau cuma hanya baca-baca doang, ya nggak apa-apa. Semisal dia baca surah kabar. Tapi kalau dia menggunakan akal, pendekatan logika, membaca Bible dari halaman pertama aja sudah bikin error. Maka ketika bahasa Indonesia tetapi tidak dimaknai juga, apa maksud, apa artinya, apa kemudian fungsinya? Bahasa Indonesia dibaca bisa, memang bisa, tapi tidak diperhatikan. Ibadah minggu bukan perintah, tidak ada tertulis. Natalan tak ada perintah, tak ada tertulis. Makan babi tak ada perintah, tak ada tertulis. Jadi apa gunanya tertulis dalam bahasa Indonesia tapi ternyata tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau asas beragama? Bandingkan dengan Quran. Anda mengatakan Al-Quran tidak bisa kemudian dimengerti. Itu tergantung person, tergantung oknumnya. Hari ini umat Islam seluruhnya tersadarkan untuk mengerti dan membaca terjemahan. Selesai kita membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nggak ngerti nih, nggak ngerti. Udah, simple kok. Tinggal baca terjemah. Selesai. Nah sekarang coba Anda bacakan original teks kitab Anda. Yang pertama kali Yesus lontarkan dari mulutnya itu apa? Tidak bisa. Kenapa? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, buku-buku yang tidak mendapatkan validasi dari Yesus itu sendiri sebagai sumber. Jadi meskipun saudara kitab Anda disajikan original teksnya dalam bahasa Yunani, terjemah perjanjian baru, maka justru kita akan dihantarkan menjadi orang Athena. Begitu juga ketika kita menerjemahkan, mengalihkan kembali ke bahasa aslinya, bahasa Ibrani perjanjian lama itu, maka kita akan ketahuan bahwa ternyata kita ini adalah serigala berbulu domba yang mencoba untuk mengambil kitabnya agama lain. Maka yang terjadi adalah ini sekarang. Orang Kristen ketika datang ke Jepang mendengarkan orang Jepang baca Bible bingung. Orang Indonesia ketika datang ke Amerika, orang Amerika masuk ke Indonesia mendengarkan Bible dibacakan bingung. Tapi kalau orang Indonesia Islam kemanapun pergi ke belahan bumi ini, ketika dibacakan Quran, mereka berhikmat, mereka tahu makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Kalau hari ini seluruh umat Islam menggalakkan kemudian buta aksara terjemah, mereka setiap baca Quran, baca terjemah, selesai, sempurna sudah. Ya memang kekurangan itu juga kekurangan. Ketika sudah disajikan terjemahan tapi umat Islam tidak baca terjemah, itu juga kekurangan. Kesempurnaannya adalah ketika mereka membaca Quran, mereka pun mengetahui artinya. Itu baru Islam yang top. Itu baru Islam yang top. Bang Juma, yang gue tanya kan gini, tadi Bang Juma sepakat untuk firman Tuhan itu untuk seluruh umat manusia. Tapi Bang Juma selalu bilang Al-Quran itu hanya bisa dipahami orang Islam, orang Muslim, orang Islam, orang Muslim. Terus gimana yang bukan orang Islam dan orang Muslim ini memahaminya? Gitu loh Bang Juma. Kan diharuskan masuk dulu, belajar, baru bisa membacanya. Lah kalau yang belum menerima untuk masuk, gimana kalau nggak ngerti membacanya? Itu loh Bang Juma yang maksud saya. Jadi gini saudara, orang Al-Quran itu diwahyukan memang litubayyina linnas, memang, tapi tidak semua manusia itu tidak menerima Islam bukan karena tidak bisa baca Quran. Kamu kenapa nggak masuk Islam? Oh karena saya tidak bisa baca Quran. Wah itu akal-akalan itu. Orang tidak mau masuk Islam itu bukan karena dia tidak bisa baca Quran. Lantas Anda bertanya, bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa diterima? Oh kita nggak, bukan itu masalahnya. Anak TK diajari bisa baca Quran.
Anak TK baca terjemahan, bisa mereka baca terjemah. Bukan karena Al-Quran itu bahasa Arab sampai orang tidak masuk Islam, bukan. Tapi karena mereka memang lebih memilih sesat daripada mendapat petunjuk. Itu. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa untuk seluruh manusia sementara manusia tidak bisa bacanya. Bukan itu. Mereka menolak Islam bukan karena mereka tidak bisa baca Quran, bukan. Mereka menolak Islam karena memang dalam hatinya itu sudah buta, dibutakan oleh ajaran sebelumnya. Kenapa? Mereka tidak menggunakan akal. Sedangkan Islam, Al-Quran harus akal. Anda menjadi Kristen bukan karena proses berakal, bukan. Bagaimana mungkin orang yang sudah nyaman dalam agama yang tidak disandur oleh ilmu, keilmuan sebagai basic pertama dalam beragama, itu bisa kemudian masuk ke Islam tanpa berdasarkan ilmu. Bukan hanya sekedar baca. Kenapa tidak masuk Islam? Oh, saya tidak bisa baca kitabnya. Bukan itu. Masuk Islam itu adalah yang pertama kali melembutkan hati menerima kebenaran. Bukan hanya kebenaran Quran, bukan, tapi seluruh kebenaran, aspek kebenaran, termasuk menelaah kebenaran yang ada di dalam Bible. Dudukkan aja dulu, saudara-saudara Kristenku yang mau mendengarkan ini, jangan belajar Quran, jangan terima Islam, tapi pesan saya, duduk, buka Bible, lepaskan doktrin, lepaskan dogma, baca sesuai dengan kodrat kemanusiaanmu. Jangan kodrat kebinatangan. Oh, baca sebagai manusia. Apakah pantas kemudian pencipta langit dan bumi turun ke bumi, ditampar, didulahin, diseret, ditonjok, digantung, dibunuh oleh ciptaannya? Itu dulu. Kalau Anda sudah lolos di sana, mendudukkan kemanusiaan Anda benar-benar sebagai manusia, mundur selangkah, tanya tentang Islam. Anda akan sampai ke Islam. Jangan baca Quran dulu. Gunakan akal dulu. Gunakan akal. Jadi bukan alasan kenapa Islam itu tidak diterima karena kita nggak bisa baca. Oh, bukan, itu bukan alasan itu. Karena hati sudah buta, belum tahu baca Quran, sudah menentang Quran. Belum tahu Islam itu apa, sudah lebih dulu menentang Islam. Bagaimana mau masuk Islam? Jadi saudaraku, di dalam kaidah Islam Az-Zumar ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam bahwasanya yang bisa mendapatkan pelajaran tentang kebenaran yang hak itu hanya orang yang menggunakan akal saja. Apa kata Allah? Amman huwa qanit ana al-lail sajidah wa qa'imah yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbi kul hal yastawil ladzi ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal lah yang dapat menerima pelajaran. Sekarang Anda datang masih dalam keadaan Kristen totok, mau masuk Islam, ya tidak bisa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunsurhum la yu'minun. Sama saja bagi orang-orang kafir. Kau beri nasihat, kau beri ajaran, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Akal mati, hati mati. Kalau Anda menghidupkan akal, menghidupkan hati, baru belajar Islam, jangankan bahasa Arab, bahasa kalbu pun Anda akan bisa. Karena keinginan. Karena keinginan. Nabi Muhammad buta huruf, bisa dia jabarkan Al-Quran, bisa diuraikan Al-Quran dan ilmunya dipakai 1400 tahun sampai hari ini. Dia buta huruf, bisa lah. Anda pintar, seorang terpelajar, masa menjadikan Al-Quran sebagai batu sandungan untuk tidak masuk Islam karena bahasa Arab? Itu saudara. Bang Juma ya. Jadi gini Bang Juma, jangan Bang Juma berpikir sesuai perspektif sendiri dong. Semua manusia ini nggak sama diukurnya oleh tolak ukur pandangan Bang Juma. Misalkan gini, Bang Juma tahu bahwa kekristenan itu gengsi untuk bertanya kepada umat Islam, itu satu, itu udah tahu lah Bang Juma. Rasa gengsi itu bukan hanya orang Kristen yang punya, bahkan umat Islam pun punya rasa gengsi itu. Maka dari itu saya tanyakan begini Bang Juma, agar mudah dipahami,
ketika memang diharuskan membaca Alkitab atau Bible menggunakan akal, baca full dari Kejadian sampai Wahyu, ketika mereka mengerti kan mereka butuh compare-nya, Bang Juma. Mana nih yang butuh kita baca lagi? Tapi pembacaan itu kan butuh pembacaan yang dimengerti. Jangan samakan semua orang, Bang Juma mikir ya harus bertanya dong kalau nggak ngerti, ya harus bertanya dong kalau nggak ngerti. Gimana orang yang memang punya gengsinya tinggi? Nggak semua sama, Bang Juma. Saudara, ini ya bagus Anda membuka cakrawala ya. Saya tahu pertanyaan ini bukan dari Anda, tapi hanya ingin membuka edukasi. Jadi gini, orang Kristen pun menjadi Kristen itu bukan karena proses wah lebih gampang Bible daripada kitab lain, bukan. Bukan. Mereka menjadi Kristen karena ikut nenek moyang, bukan karena proses belajar. Kalau dari kesajian Islam kurang apa lagi? Masjid 24 jam berbunyi, televisi menyajikan ajaran agama Islam, Gramedia membuat Al-Quran bisa diterjemahkan dan dijual di mana-mana. Itu sudah menyediakan diri tuh. Al-Quran kan modal terjemah kan. Saudara menjadi Kristen karena kitabnya terjemahan. Nah, apakah Al-Quran tidak ada terjemahan? Ada. Lah, berbondong-bondong nggak mereka masuk Islam? Tidak. Tidak. Berarti bukan itu alasannya mereka tidak memeluk Islam. Bukan. Karena mereka memang sudah dalam keadaan memilih pilihannya ini. Menggenapi nubuat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sama aja bagi mereka. Apa penyebabnya? Karena mereka sudah lebih memilih keadaan itu dengan cara tidak menggunakan akal, tapi cuman percaya doang karena cinta kepada ajaran agamanya, bukan berlandaskan terhadap akal. Karena memang sudah suka kayak Natalan ini nanti. Itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi mereka tidak mau membuka diri. Apakah ini ajaran Yesus? Apakah ini ajaran Musa? Apakah ini ajaran Elohim? Kenapa nggak sampai ke situ pemikirannya? Ya karena mereka lebih asik dengan prosesi ritual yang ada di dalamnya. Dengar musik, berjoget, ya, menari, makan makanan yang mereka suka, berkumpul dengan keluarga. Itu lebih suka daripada menggunakan akal sehat. Sedangkan Al-Quran mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Itu kata Quran. Yang mendapatkan pelajaran adalah mereka yang menggunakan akal sehat. Itu. Nah sekarang kok kalau masalah terjemahan banyak kali di Google mana-mana terjemahan. Tapi apakah kemudian mereka berbondong-bondong? Tidak. Jangankan terjemahan Al-Quran, Bible aja yang direvisi aja mereka nggak mau tahu. Kalau Anda mengatakan mereka gengsi, betul. Mereka gengsi karena sudah membudaya, sudah mendarah daging. Jemaat di gereja tidak boleh bertanya dan tidak ada ruang tanya jawab. Kenapa itu dihindarkan, ruang tanya jawab itu? Ya karena kalau ruang tanya jawab dibuka, maka yang ada hari ini lempar kursi, besok cabut PLN, besok anak dirombok, besok toiletnya dirubuhkan, besoknya lagi rumah pendeta